supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Anies itu tipologinya datar saja. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu, saya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana momen atau detik-detik karakteristik asli dari Anies Baswedan dibongkar, dikuliti habis-habisan oleh Muhammad Solbari. Yang dulunya ternyata beliau ini merupakan atasan dari Mas Anies Baswedan. Waduh, sepertinya anak-anak abah yang selama ini menjunjung dan mengagung-agungkan Mas Anies sedikit shock ketika melihat dan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Solbari, teman-teman. Karena ya saya sendiri sangat terkejut dan sangat terkaget-kaget gitu. Dan juga ada salah satu pengamat politik yang selama ini memperhatikan gerak-gerik dan juga jalan politik dari Mas Anies Baswedan, juga membongkar hasrat dan ambisi politik dari Mas Anies Baswedan. Waduh, semoga anak abah tidak menonton video ini ya, agar kewarasan mereka tetap terjaga dalam menjunjung tinggi idolanya, tokoh idolanya, yakni Anies Baswedan, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Anies itu anak buah saya. Anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Bukan tempatmu, sama sekali tidak cocok. Karena nama Islam dan keislaman dan gerakan Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Paramadina itu memiliki sendiri sesuatu konsep pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya, aku di sini buntut karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina aku kepala. Itu anunya. Supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Itu nafsu kekuasaan. Itu the will to power. Itu ambisi. Garis bawahi teman-teman, itu nafsu kekuasaan, itu ambisi kekuasaan. Apakah dosa? Ya kita tidak bisa mengatakan dosa dan tidak dosa. Ya, sah-sah Saya aja. hanya mengatakan itulah dia punya pribadi. Terus di Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih. Tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said. Kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies. Jadi ada Sudirman Said, ada orang yang disebut pamannya Anies, ada di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah dalam arti tertentu, anak buahnya JK, macam gitulah. Iya sih, karena Mas Anies dekat banget sama JK kan. Tapi tadi katanya ada paman Mas Anies. Apakah ini termasuk Asian value dan dinasti? Waduh. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Pusing anak abah ya kan. Karena Anies juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya dan seterusnya. Tapi Anies tidak mendengar. Karena itu tadi, kalau aku mendengar Solbari, aku menjadi buntut. Aku tidak akan mendengar karena aku ingin menjadi kepala. Waduh, ambisi banget ya.
kualitas dari ambisinya sebagai kepala itu kualitas macam apa? Saya menjadi rektor, yang penting rektor. Waduh. Maksud saya hanya ingin mengatakan apa adanya tentang Anies, dilihat dari sudut itu. Anies kemudian memimpin apa yang namanya Indonesia Mengajar. Banyak keluhan. Anies hanya kebanyakan punya keinginan. Keterlibatannya dalam Indonesia Mengajar tidak. Kayaknya Anies diangkat jadi Mendikbud gara-gara ini ya, keterlibatannya dalam Indonesia Mengajar, teman-teman. Tidak. Begitu Sepertinya. yang saya dengar. Lalu tiba-tiba entah bagaimana, karena berada di sekitar JK, dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi pada periode kepresidenannya yang pertama. Jadi Menteri PDK, tapi kemudian di apa namanya? Reshuffle itu namanya. Bukan dipecat. Reshuffle ya. Reshuffle itu pemecatan bukan. Pemecatan dalam rumusan yang halus. Reshuffle aja, Bung. Jangan kasar-kasar kali dipecat ya kan. Pecat. Enggak tepat pada waktunya, tidak pada tempatnya, diganti. Sakit hati itu Anies itu. Sakit hati. Anies sangat sakit hati. Tapi ada satu hal. Kalau Anies itu ingin menjadi kepala, apalagi menjadi pemimpin levelnya tinggi, Anies itu tidak menggebrak. Anies itu tipologinya datar saja. Diserang aja dia cuma seringas-seringis. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Enggak tegas dia ya. nyeringis dan ingin menunjukkan jiwa besar. Oh, tidak berhasil. Tidak berhasil. Bung, saya menilai pembicaraan itu harus didasarkan pada apa yang objektif. Pembicaraan itu harus terdiri dari paparan-paparan akademik, objektivitas, tapi di atas objektivitas itu kita tidak pernah hanya berdiri pada objektivitas. At the end kita harus membuat satu penilaian. Anies kalau menjadi pemimpin, ya pemimpinnya datar, senyum, kiri kanan senyum, jangan ketawa. Dia tidak punya watak menggebrak. Kurang tegas kali dia, kurang kayak Pak Prabowo ya kan. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahan itu adalah kodrat alam. Jangan. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Anies harus punya titik fokus. Kok dari cuma ngangguk ya kan, menikmati penjelasan M. Sobari. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, relasi-relasi antar partai yang begini, yang terang benderang seperti ini, mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Semoga anak-anak abah yang menonton video ini hatinya tetap tegar bersama Mas Anies ya. Dia tidak punya titik fokus. Ya mari kita bicara tentang HMI. Guys pusing ya kan. Ada Cak Nur punya moralitas.
moralitas yang sangat kuat. Punyakah Anies hal-hal seperti yang dimiliki oleh Cak Nur? Pernahkah Anies itu tampil dalam kepemimpinan pemikiran, kepemimpinan dalam berpikir, melebihi Cak Nur atau bahkan mendekati Cak Nur aja nggak usah melebihi. Pernahkah punya hal-hal semacam itu? Nilai-nilai dasar perjuangan. Kapan Anies ngomong tentang perjuangan? Kapan Anies ngomong tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan? Bahwa pemimpin Indonesia mesti ini, mesti ini. Inilah perubahan. Kapan dia ngomong seperti itu? Anies ngomong datar. Datar. Dikata-katain dia apa? Semua yang mengatain itu tidak ditanggapi. Kayaknya sih pengen ngikutin Pak Jokowi ya, karakteristik kepemimpinan Pak Jokowi ya. Iya nggak sih kalau mendengar penjelasan dari M. Sobari ini? Apa sebabnya tidak ditanggapi? Apakah dia tidak mampu menanggapi? Apakah dia orang yang kesabarannya luar biasa, tidak punya batas? Imam Mahdi. Ya kita tidak jelas. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusannya. Bagaimana mau melawan orang-orang yang mestinya diberi jawaban. Kau jangan ngomong begitu. Aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Inilah orang yang membawakan perubahan. Kalau orang yang ingin membawakan perubahan itu tidak pernah mengatakan apa yang dia mau, corak seperti apa, pemimpin macam apa, kepemimpinan mesti model kepemimpinan karismatik yang seperti apa. Oh, berarti M. Sobari ini pengen kalau Anies itu punya karakteristik tersendiri, teman-teman. Jadi new karakter gitu untuk kepemimpinan Indonesia ya. Orang masih punya ingatan, masih punya idola dan idealisme mengenai pemimpin karismatik. Punyakah dia hal-hal semacam itu? Ya dia tidak punya. Tapi mengomongkan perubahan. Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Wow. Padahal di situ duduk seorang tokoh perubahan, teman-teman. Waduh. Bagi orang banyak, ayo berubah. Senang sekali. Ya berubah, ayo berubah. Berubah dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo perubahan kepada apa? Kalau Anies akan menjadi pemimpin ekstra parlementer, apa tandanya? Anies tidak bisa menggebrak, Bung. Anies tidak bisa punya satu strong point, menggenggam tangan seperti saya ini. Saya ingin begini. Saya tidak suka pada ini, dan saya tidak suka Prabowo pada ininya. Kalau Prabowo tidak begini, maka kapan Anies punya sesuatu strong ambition untuk melakukan sesuatu newly invented leadership. Waduh. Inilah teman-teman ya penjelasan atau pembongkaran karakteristik seorang Anies Baswedan yang dilakukan oleh Muhammad Sobari. Wah, ini sangat mengejutkan, teman-teman. Saya saja terkaget-kaget, tersyok mendengarkan ini loh. Waduh, gimana anak abah mendengarkan ini ya? Apakah mereka masih kokoh dan teguh bersama Mas Anies Baswedan? Tapi yang bisa saya highlight tadi, teman-teman ya, ketika Mas Anies ini ingin bertolak ke Paramadina dan menjadi rektor, ternyata di sana sudah terpilih rektor sebenarnya. Tapi karena Mas Anies masuk, yayasan ini nggak mau melantik rektor ini yang terpilih, teman-teman. Karena di sana ya yayasannya ada Sudirman Said, ada paman Mas Anies, dan ada juga Yusuf Kala. Apakah Mas Anies juga memanfaatkan Asian value untuk menjadi rektor di Paramadina? Dan katanya ya ketika Mas Anies menjadi rektor tidak membawa perubahan yang signifikan di Universitas Paramadina. Dan juga tadi M. Sobari mengatakan bahwa perubahan apa yang mau dibangun, perubahan apa yang mau dibentuk. Ya beliau mengatakan bahwa saya tidak bisa tertipu oleh gagasan-gagasan ataupun dengan Mas Anies Baswedan gitu. Wah, ini sangat luar biasa sih, tidak bisa tertipu, teman-teman. Apakah semua orang yang saat ini
menjunjung tinggi dan mengagumi Mas Anies tertipu dengan solekan-solekan, dengan untayan-untayan indah dari Mas Anies Baswedan yang sepertinya bisa kita lihat Mas Anies ini sangat agamis gitu teman-teman ya. Ya mungkin inilah senjata utama dari Mas Anies untuk menggait para pendukungnya, menggait para konstituennya tentunya teman-teman. Dan ini bagi saya salah satu strategi yang baik juga yang dilakukan oleh Mas Anies. Tapi ya ternyata M. Sobari tidak tertipu dengan hal tersebut. Wah, apapun itu ya, masing-masing orang mungkin punya penilaian tersendiri teman-teman. Tapi ya sangat miris juga mendengarkan penjelasan M. Sobari yang sangat out of the box gitu. Karena selama ini kan yang kita selalu dengarkan hanya Mas Anies ini tidak punya ambisi, mengatakan Pak Prabowo tidak tahan oposisi, padahal ternyata ya beliau sendiri yang punya ambisi, yang selalu punya ambisi untuk menjadi orang nomor satu teman-teman. Ya contoh sederhana yang dikatakan oleh M. Sobari tadi. Dan katanya juga Mas Anies sempat ditegur dan sedikit dimarahin oleh istri dari Cak Nur yang mengatakan bahwa ya belum saatnya lah Mas Anies mungkin menjadi rektor di Paramadina, tapi ya Mas Anies lagi-lagi tidak mau mendengar. Apakah ini juga landasan Mas Anies sulit untuk diusung oleh PDIP karena tidak mau mendengar dan tidak mau diatur gitu? Waduh, ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Tapi ya pertanyaan besar ini hanya untuk Mas Anies ya. Kalau untuk PDIP-nya sendiri kan sudah clear teman-teman. Mereka tidak terkangkangi atau tidak terkendali atau tidak dikendalikan oleh kekuasaan teman-teman. Tapi ya para pendukung Anies, para anak-anak Abah ini masih mengatakan bahwa ya PDIP kemungkinan besar tersandra juga oleh kekuasaan. Ya, begitulah orang yang kalah teman-temannya selalu punya narasi-narasi negatif yang selalu dibangun untuk mendiskreditkan pemerintah teman-teman. Ya, apa ya? Mungkin sedang berusaha dan belajar untuk menjadi oposisi kali ya. Asik. Sedang berusaha menjalani jalan-jalan oposisi. Makanya statement dan narasi-narasi yang dibangun ya hampir mirip-mirip semua teman-teman, menyudutkan pemerintah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.